wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hustiana Husen. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dengan keterampilan pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang belum mengetahui apa itu keterampilan pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang keterampilan pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Untuk itu langsung saja pada pembahasannya. Keterampilan pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif, serta mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya gangguan yang sering terjadi yaitu dari permasalahan-permasalahan kecil yang dibesar-besarkan, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi tidak teratur. Nah, untuk itu sebagai seorang guru, kita harus pandai-pandai dalam mengatur siswa selama proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selain untuk mengatur siswa, kita harus mampu membangun hubungan interpersonal antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa. Nah, dengan begitu, selama proses pembelajaran tidak ada gangguan apapun. Tujuan dari pengelolaan kelas menurut Ahmad tahun 1995 terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya proses interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Usman tahun 2013, prinsip penggunaan pengelolaan kelas terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Nah, yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahasa yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Nah, yang keempat adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif, menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Yang ketujuh yaitu guru sendiri hendaknya menjadi contoh dan teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Peran guru dalam pengelolaan kelas terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Dan yang kedua, membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas.
Dan yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Nah, selain dari peran guru dalam pengelolaan kelas, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, hal-hal tersebut yang pertama yaitu guru tidak boleh campur tangan berlebihan dalam mengatur siswa. Dan yang kedua yaitu guru tidak boleh memberhentikan proses pembelajaran secara tiba-tiba. Dan yang ketiga yaitu guru jangan sampai kehilangan konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, guru harus menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Setiap keterampilan pengelolaan kelas pasti adanya kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dalam pengelolaan kelas yang pertama yaitu susah diterapkan. Yang kedua, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Dan yang ketiga, perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru. Dan yang keempat, senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, sangat efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga, menjadi pembelajaran yang nyaman. Dan yang keempat, siswa menjadi cepat menunggu setiap pembelajaran yang ada. Baik, itulah pembahasan materi tentang keterampilan pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Semoga dari penyampaian materi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.